Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 481-490, Dongeng Donghua. Bab 481, Tugas Kelas A. Di luar penghalang ke-63, yang berjarak lebih dari 300 km dari penghalang ke-61, ada seorang pria parubaya dengan seorang pria muda mengendarai sepeda motor ke penghalang. Mereka berdua adalah pelayan, dan tampaknya mereka telah tidur di padang belantara selama beberapa hari, tetapi meskipun demikian, mata orang setengah baya masih menarik dan tampaknya luar biasa. Dari penghalang ke-61 di timur, sulit untuk melihat bumi yang kuning di antara gunung-gunung dan gunung-gunung. Gunung-gunung ditutupi dengan hijau. Dari waktu ke waktu, ada sungai yang lewat dan pemandangan pegunungan yang menyegarkan. Dikatakan bahwa sebelum bencana itu masih merupakan suaka burung besar dengan lingkungan ekologis yang sangat baik. Hanya pada saat itulah burung-burung membutuhkan perlindungan manusia. Sekarang manusia melihat burung perlu melakukannya, mereka melindungi diri mereka sendiri. Burung jarang menyerang manusia secara aktif, tetapi mereka punya pembalasan. Seseorang pernah menabrak burung dan telur di hutan belantara. Akibatnya, mereka dikejar oleh burung sejauh ratusan kilometer, memar, dan ada burung yang tebal. Burung itu melekat di tubuhnya, dan seluruh orang itu tampak seperti patung. Mereka memarkir sepeda motor mereka di pegunungan dan menutupinya dengan terpal hijau, dan wahana sepeda motor terlalu mencolok sehingga mereka harus berjalan. Pria parubaya itu memandangi pemandangan di pegunungan dan tiba-tiba berkata, "Aku melihat perbukitan hijau yang lebih memesona, aku berharap King Shan melihatku seharusnya." Pria muda di sebelahnya membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa guru tidak menggunakan tempat yang salah, tetapi dia tidak berani berbicara. Namun, mendengarkan orang setengah baya melanjutkan, "Magang, apakah Anda tahu mengapa saya membeli ponsel baru kali ini, tetapi memberikannya kepada Anda, bukan kepada adik lelaki Anda? Anda tahu bahwa ponsel ini adalah bayi sungguhan, tanpa ini, ketika pembunuhnya tidak berarti apa-apa. Jika suatu hari bisa memasuki kuil anjing melalui itu akan menjadi lompatan nyata." "Aku tidak tahu," pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan jujur. "Karena kamu punya lebih sedikit omong kosong," pria parubaya itu bertepuk tangan, "adikmu suka mengangkat bar bersamaku setiap hari. Aku akan mengirimnya ke lokasi konstruksi untuk mengasah dan mengasah." "Tuan, apakah kita di sini untuk melakukan tugas itu?" Pemuda itu penasaran. "Tentu saja," kata pria parubaya itu dengan bangga, "hal utama adalah melihatmu di dunia. Kamu telah menjadi guru selama bertahun-tahun. Sekarang kamu telah mempelajari kerajinan pembunuh ini, dan tentu saja kamu harus melakukan tugas sendirian. Sekarang Tuan mengambil Anda melakukan beberapa tugas tingkat D, Anda dapat mempelajari lebih lanjut." Petik 2. "Tuan," kata pemuda itu dengan lemah, "apakah tugas itu terlalu sulit?" "Sulit?" Pria parubaya itu tertawa. Dia menyeka karakternya sendiri, "Aku adalah master tingkat C untuk melakukan tugas tingkat D. Bagaimana mungkin sulit? Kau tahu, beberapa pembunuh hanya bisa hidup seumur hidup. Tetap di level D, tidak bisa naik ke level C." Pria muda itu mendengar mata yang cerah di sini, "Kapan guru dapat naik ke tingkat B?" Pria parubaya itu memandang si pekerja magang, "Lebih cepat. Tuan itu sangat kuat, seberapa baguskah master tingkat A?" Kaum muda suka menanyakan hal ini pada hari kerja. Pria parubaya itu tiba-tiba menghela nafas, "Level adalah orang yang hebat atau sangat mengerikan. Saya tidak punya harapan. Saya pernah menyaksikan seorang master level membunuh. Saya bahkan tidak mengerti bagaimana dia membunuh orang. Tentu saja, di tingkat yang gaib hanya minoritas. Seperti yang mereka katakan, keduanya telah mencapai kota pasar di luar hambatan 63. Pria parubaya itu diam-diam melirik ponsel, "Ada tugas, pabrik-pabrik terdekat. Pergi, kecepatan, kelas D adalah seseorang untuk mengambil misi." Keduanya bergegas ke pabrik terdekat.
Pada saat ini, orang-orang muda masih memiliki dimsum, Tuan, target ada di pabrik, bisakah kita menunggu malam mengintai? Ini akan terlihat. Apa yang kamu takutkan, bagaimana biasanya aku mengajarimu? Yakinlah, jika master tingkat C tidak bisa menyelesaikan tugas tingkat D, bukankah itu lelucon? Pria parubaya itu menyeringai, dan tatapannya yang bangga tidak terhalang. Namun, tepat ketika mereka akan tiba di pabrik, mereka tiba-tiba dihentikan. Hei, kalian berdua melakukan tugas. Pria parubaya itu tiba-tiba berbalik, dan pistol dengan peredam di tangannya tiba-tiba menembak, itu tidak sedikit berlumpur. Akibatnya, matanya memerah, tetapi remaja bertopeng yang baru saja berbicara telah menghilang. Peluru tidak terkena. Tampaknya itu benar-benar untuk melaksanakan tugas. Remaja itu tertawa di belakang mereka. Anda istirahat dan telepon disita, menyelamatkan Anda dari bergegas dengan saya. Setelah itu, angin datang dari belakang, dan lelaki parubaya itu segera menyadari bahwa remaja yang tidak tahu kapan dia datang di belakang mereka ingin membuatnya pingsan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengimbangi tubuhnya. Pihak lain luar biasa. Ini adalah kecepatan yang melampaui batas manusia normal. Pria parubaya itu tiba-tiba menemukan bahwa tubuh yang telah ia olah selama bertahun-tahun tidak dapat menyusul gerakan pihak lain. Bocah yang lain terlalu cepat. Namun, orang parubaya ini juga merupakan sungai dan danau tua. Kerah di lehernya dilapisi dengan pelat baja tipis. Salah satunya adalah untuk mencegah seseorang memotong tenggorokan dengan belati, dan yang lainnya adalah mencegah seseorang mengenai pembuluh darah leher. Agar tidak melukai nyawa orang, Ren Xiaosu secara alami tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, jadi dia menemukan bahwa pria parubaya itu tidak pingsan, tetapi hanya menyeringai pada orang lain. Magang di sebelahnya pingsan, dan pria parubaya itu berbalik dan berlari. Ketika Ren Xiaosu terkejut, pria parubaya itu berteriak pada ibunya. Apakah ini misi tingkat D? Ah! Kuil Anji ini tidak mengulas telepon seluler, dan mengirim telepon seluler kelas D keluar biasa, apakah ini bola gila? Apa yang kamu makan di kuil anjing? Dan Anda adalah orang yang luar biasa untuk melakukan tugas D level. Masih tak tahu malu, apakah Anda kehilangan uang ini? Namun, pihak lain sepertinya tidak ingin membunuh, jika tidak maka tidak akan mengejutkan orang, bunuh saja. Setengah baya tahu bahwa pihak lain baru saja berhenti. Memikirkan hal ini, orang setengah baya tidak sombong, dengan tegas berteriak, saya punya uang, bisa memberi Anda uang. Setelah mengatakan ini, matanya hitam dan kehilangan kesadaran. Ren Xiaosu mulai mencari di antara mereka dan membiarkan Ren Xiaosu secara tidak sengaja mengetahui bahwa 2 ponsel ditemukan. Ini adalah panen raya. Ren Xiaosu dengan tegas menempatkan ponsel ke ruang penyimpanan dan terus menunggu kelinci. Ketika orang-orang setengah baya bangun, mereka masih berbaring dengan 4 atau 5 orang. Dia dengan cepat menepuk magang dan kemudian mencari dirinya sendiri untuk melihat apa yang orang lain telah tinggalkan untuk dirinya sendiri. Uang itu masih ada di sana. Orang-orang setengah baya sangat senang. Apakah orang yang luar biasa ini tidak menginginkan uang? Tetapi saat berikutnya dia lumpuh, dan 2 ponsel di tubuhnya hilang. Pria parubaya menyadari saat ini bahwa itu adalah orang yang luar biasa yang menjaga tugas dan benar-benar ingin merebut ponsel semua orang. Selesai, semuanya sudah berakhir. Saya juga meniup begitu banyak kesombongan dengan magang, bahkan tujuan misi tidak memiliki kesempatan untuk melihat. Ini adalah kematian dari orang luar biasa yang datang ke kerusakan. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat pesan teks di ponsel. Dalam penghalang nomor 63, pasukan pagi hari dari perusahaan pemadam kebakaran di gedung perumahan di Jalan Sianyang nomor 476, tingkat, memberi hadiah 500.000, menerima kerja sama dalam 3 orang. Dan semua dapat diperoleh setelah Anda menggunakan rumah aman, Anda bisa mendapatkan perlindungan kami saat Anda terbunuh. Bab 482. Melihat keseruan tidak takut dengan hal besar. Ketika Ren Xiaosu melihat tugas memburu regu pemadam kebakaran pagi hari, dia berhenti. Organisasi di belakang ponsel ini benar-benar memiliki kebencian dengan perusahaan pemadam kebakaran. Jika tidak, mengapa itu membuka harga tinggi? Dia juga bermain dengan tim pagi hari, jadi Ren Xiaosu mungkin juga memahami efektivitas tempur tim pagi hari.
Orang-orang itu tampaknya luar biasa, tetapi hanya urutan genetik yang telah ditransformasikan, dan ia memiliki tubuh yang lebih kuat daripada orang-orang biasa. Meskipun jauh lebih unggul daripada orang-orang biasa, ia masih tidak dapat dibandingkan dengan yang luar biasa. Lagi pula, cara yang luar biasa masih lebih meledak dan bahkan lebih canggung. Yang Xiaoyu pernah berkata bahwa perusahaan pemadam kebakaran memiliki urutan pertempuran yang lebih kuat, tetapi Ren Xiao belum melihatnya, itu tidak baik untuk dievaluasi. Dalam hadiah ini, uang masih yang kedua, terutama karena mereka dapat mencari hak untuk suaka. Ini adalah yang paling penting. Siapa yang tidak mengalami situasi berbahaya dalam hidupnya? Bahkan Ren Xiaosu telah bertemu berkali-kali. Misalnya, setelah cedera tidak peduli siapa yang membutuhkan tempat yang sangat aman untuk sembuh, kali ini adalah yang paling mungkin tiba-tiba dan kejam. Dan orang yang luar biasa dapat dibunuh oleh orang biasa. Pada saat ini, rumah persembunyian rahasia dan tempat persembunyian yang aman telah menjadi pilihan pertama bagi semua orang. Apakah ada kredit di kuil anjing? Setidaknya di antara para pembunuh itu sangat layak kredit, kalau tidak semua orang tidak ingin bergabung dengan kuil anjing. Oleh karena itu, pura anjing mengusulkan agar penyelesaian tugas dapat terlindungi, dan itu pasti akan membuat hati banyak orang sulit untuk membunuh si pembunuh. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua pembunuh. Ren Xiaosu melihat pesan teks dan mengerutkan kening. Tugas ini hanya disapu pada penghalang ke-63, yang merupakan sisinya, tetapi tugasnya adalah level, dia tidak bisa mengambil. Dia benar-benar ingin bermain selusin perusahaan pemadam kebakaran. Lagi pula, Yang Xiaoyu tampaknya memiliki kebencian dengan api. Anda dapat melakukan level ini D, menghitung tugas sekarang, Anda juga dapat menyelesaikan 2 tugas di penghalang 63, Anda harus dapat naik C, tetapi masih jauh dari level. Tugas ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan diriku sendiri. Tidak, Ren Xiaosu tiba-tiba bereaksi. Bahkan jika dia tidak dapat mengambil tugas, alamatnya sekarang jelas. Anda dapat pergi dan melihat bagaimana para master tingkat ini melakukan tugas. Ketika saya tiba, saya bersembunyi di kegelapan, menyaksikan para pembunuh bertarung dengan perusahaan pemadam kebakaran, semakin kuat semakin baik. Pada saat ini, salah satu fitur terbesar umat manusia tercermin dalam tubuh Ren Xiao. Saya suka menonton kesenangan, tidak takut pada hal-hal. Tepat ketika Ren Xiaosu membuat keputusan untuk menyelinap ke penghalang ke-63, beberapa orang di beberapa rumah berteriak, "1.583.850 menyelesaikan tugas lain." Menghitung waktu, dia telah menyelesaikan 5 tugas dalam 60 hari. Apakah Anda ingin beri dia nilai C? Orang di sebelah gigi itu sakit, Anda tidak menemukannya. Setelah dia pergi ke penghalang ke-63, tugas kelas D dekat ke-63 mulai tertunda hingga lebih dari 20 jam, dan pertama kali dia menjawab tugas itu. 6 orang, misi kedua sama saja dengan menghilang. Orang di sebelahnya berkata, Anda harus mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya yakin saya tidak percaya. Orang yang mengambil ponsel pembunuh lainnya sebelum penghalang ke-61 pasti dia. Anjing tempel bukan orang bodoh. Tugas dari poin-poin yang meragukan ini semuanya diselesaikan oleh pemegang kualifikasi 1583850. Orang bodoh tahu bahwa ada masalah dengan produk ini. Setelah kecelakaan pada tanggal 61, mereka mulai menyelidiki masalah ini, bahkan bos pergi untuk melihatnya secara pribadi. Akibatnya, bos tidak menangkap orang lain. Ini masih bertanya pada bos, lihat bagaimana menghadapinya. Mereka mengirim pesan teks ke bos, dan bos menjawab. Beri dia tingkat C, lihat apa yang ingin dia lakukan, jangan berteriak, dan jangan kirim tugas tingkat D saat mengirim pesan teks, jangan biarkan dia membahayakan pembunuh tingkat D lainnya. 2 orang di rumah rakyat bertanya, bagaimana jika dia membunuh pembunuh lain? Bos itu menjawab, dia tidak punya pembunuh. Kuil anjing telah menemui banyak pembunuh individu, misalnya, beberapa pembunuh memiliki hobi khusus, atau mereka sangat sulit diatur, tetapi selama tugasnya selesai. Kuil anjing tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Hanya saja pemain yang saya temui kali ini terlalu banyak. 2 anggota pura anjing di kediaman bertanggung jawab atas penyebaran tugas dan sumber daya, kediaman ini adalah rumah aman mereka.
Sekarang, apa sikap bos tidak jelas, lalu lakukan apa yang dikatakan bos. Ketika Ren Xiaosu menerima pesan teks bahwa dia sudah mempromosikan level C, dia diam-diam menyelinap ke penghalang ke-63, dan dia akan melihat kegembiraan. Sekarang Xiaosu telah menyelinap ke penghalang, ia tidak perlu mengebor bagian bawah mobil dan langsung memasuki penghalang. Rintangan dari konsorsium Wang tampaknya lebih makmur. Pada pukul 10 malam, masih ada lampu neon warna-warni di jalan, menerangi malam penghalang sebagai putih. Namun, penghalang Wang ini berbeda dari tempat lain, ada kamera pengintai yang dipasang hampir setiap 100 meter di jalan. Dan saya mendengar bahwa di penghalang Wang untuk tinggal di sebuah hotel atau memasuki pub untuk makan, Anda perlu menyikat kartu ID penduduk, seluruh kota penghalang seperti sekelompok data. Diklasifikasikan ke dalam kontrol kecerdasan buatan. Mengenai konsorsium Wang, Ren Xiaosu juga telah banyak mendengar. Sebagai contoh, semua orang muda dan setengah baya di sini harus pergi ke usia yang tepat untuk melakukan dinas militer. Jika Anda melarikan diri dari dinas militer, seluruh keluarga akan terlibat dan diusir dari hambatan. Juga, jika seorang pencuri ditemui di jalan, setelah peringatan kecerdasan buatan, orang di dekat pencuri berkewajiban untuk menangkapnya, jika laki-laki dewasa melihatnya tetapi tidak melihatnya. Ia juga dihukum. Jika seorang lelaki tua jatuh di jalan, orang di sebelahnya harus pergi untuk membantu. Jika lelaki tua itu berbalik untuk membantunya, maka lelaki tua itu akan dihukum. Semua ini dinilai oleh kecerdasan buatan yang meresap. Sebagai contoh, ada ribuan artikel di seluruh konsorsium Wang, dan semua orang harus akrab dengan mereka selama jam sekolah dan harus mengikuti ujian. Suo berkata bahwa ini adalah pemikiran legalis dari negara Qin sebelum bencana, berdasarkan aturan hukum. Jangan percaya pada sifat manusia, hanya percaya pada akal dan hukum. Ren Xiaosu memiliki beberapa kesulitan tentang sistem seperti itu. Hal ini tentu baik bagi semua orang untuk menjadi orang benar, tetapi dia sebenarnya tidak mau hidup dalam penghalang seperti itu. Bukannya sistem seperti itu tidak baik. Faktanya, itu cukup bagus. Setidaknya penghuni penghalang hidup dengan aman. Namun, Ren Xiaosu tidak beradaptasi, dia tidak berniat untuk menilai jasa dan kekurangan berbagai konsorsium, dia hanya merasa bahwa dia tidak cukup bebas. Dan setiap gerakan berada di bawah pengawasan orang lain. Ren Xiaosu tidak bebas untuk berjalan di penghalang seperti itu, karena database kecerdasan buatan yang legendaris tidak memiliki penampilan. Setelah dipantau, ia akan segera mengeluarkan alarm. Dan untuk melakukan tugas dalam penghalang seperti itu, jika Anda tidak dapat melakukan tugas dengan sempurna dan menghindari semua pemantauan, itu akan diinginkan oleh seluruh konsorsium Wang. Dan akan ada kecerdasan buatan untuk membantu menganalisis tempat persembunyian si pembunuh. Ren Xiaosu juga ingin tahu bagaimana para pembunuh tingkat A membunuh orang-orang di penghalang seperti itu. Bab 483, apa yang harus dipasang? Tugas dalam konsorsium Wang selalu lebih tinggi daripada penghalang lain, karena sebagian besar pembunuh berbahaya untuk dilakukan di sini. Dan pada dasarnya mereka hanya dapat melarikan diri dari yurisdiksi konsorsium Wang setelah menyelesaikan misi. Hambatan, ketika mereka masuk dan diawasi, akan segera mengarah ke perburuan. Ren Xiaosu menemukan bahwa ada kamera pengintai yang muncul di gedung tinggi penghalang ini. Tampaknya konsorsium Wang juga berpikir bahwa akan ada orang hebat yang terbang di atap, jadi dia hanya bisa menghindarinya dengan hati-hati. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa selama Anda bukan kamera di darat, tidak ada sudut mati dalam 360 derajat, maka ia memiliki peluang. Setelah tugas SMS, ada juga peta lokasi umum Jalan Sianyang nomor 476, yang mudah dimengerti. Di neon, Ren Xiaosu bepergian dengan ringan ke arah itu. Selama periode itu, ia hampir difoto oleh kamera. Untungnya, kecepatan kamera memutar tur itu lambat, yang dianggap dekat dengan target misi. Ren Xiaosu menemukan sebuah bangunan tinggi 12 lantai dan memanjat dari dinding ke atas dengan tangannya yang telanjang, setelah mengkonfirmasi bahwa atapnya tidak diawasi. Dia berjongkok dengan hati-hati di sini. Menurut lokasi, ini bukan medan terbaik untuk mengamati Jalan Sianyang nomor 476, karena akan ada beberapa penyumbatan gedung, dan 900 meter jauhnya. Penembak jitu biasa tidak akan memilih penembakan jarak ini, dan pihak lain masih berada di luar tim pagi hari orang biasa. Namun,
Ren Xiaosu tidak ingin pergi ke posisi terbaik, karena ia dapat menilai di mana posisi terbaik, para pembunuh tingkat A itu harus baik-baik saja. Mungkin beberapa orang telah berada di dalamnya saat ini. 476 Jalan Xianyang adalah sebuah bangunan tempat tinggal, setinggi 5 lantai. Setiap pabrik kecil tidak dapat menilai lapisan di mana tim pagi dari perusahaan pemadam kebakaran disembunyikan, dan hanya bisa menunggu dalam gelap. Sejujurnya, Ren Xiaosu sekarang sedikit mengagumi kuil anjing, dan tidak tahu bagaimana pihak lain berada di antara kerumunan ini, dan menemukan regu pagi ini. Ren Xiaosu memamerkan senapan sniper hitam dan diam-diam menggunakan pemandangan untuk memindai sekitar Jalan Xianyang nomor 476. Tetapi yang membingungkannya adalah bahwa tidak ada orang yang mencurigakan di dekatnya, pejalan kaki datang dan pergi, bahkan pengulangan tas satu pun dari wajah itu. Tidak ada yang berhenti di dekatnya. Aneh, apakah itu karena saya terlalu dekat dengan target, jadi saya dudukan ponsel pertama yang tiba di tempat kejadian. Ren Xiaosu duduk di atap dengan senapan sniper besar dan terus menunggu dengan tenang. Dalam pembunuhan tugas tingkat ini, saya khawatir tidak ada yang akan berpikir bahwa ada orang aneh yang datang, tidak melakukan tugas, hanya ingin menonton kesenangan. Tiba-tiba, 5 orang berjalan keluar dari bangunan tempat tinggal, dan wajah Xiaosu serius. Temperamen dan penghalang dari pasukan pagi perusahaan sangat berbeda. Orang normal mungkin tidak melihatnya, tetapi orang biasa dan luar biasa Ren Xiaosu, bagaimana seorang prajurit elit bisa menghadapinya. Dan tim pagi hari telah menjadi kelompok 5, yang hanya 5 orang. Ren Xiaosu mengenakan senapan sniper dan mulai memperlambat napasnya. Yang Xiaoyu pernah berkata bahwa bernapas adalah salah satu kunci untuk membuka belenggu rahasia tubuh. Jika tidak ada seorang pun di kuil anjing untuk melakukan tugas itu, maka dia tidak keberatan membantu Yang Xiaoyu menyelesaikan beberapa perusahaan pemadam kebakaran. Lagi pula, idol juga idol. Pada saat ini, saya tidak tahu mengapa ada kembang api di barat penghalang. Kembang api yang indah meraung di langit, dan cahaya warna-warni bersinar. Suara keras ini menyebabkan penduduk penghalang melihat ke barat. Tidak jauh dari sebuah gedung bertingkat tinggi, bangunan itu tiba-tiba terbakar pada saat ledakan kembang api. Seorang anggota tim pagi di Jalan Xianyang ada di tempat. Ren Xiaosu dengan cepat menangkis ruang lingkup dan menemukan bahwa bangunan itu adalah posisi pemotretan terbaik. Jarak pemotretan lebih dari 600 meter Jalan Xianyang berada dalam pandangan bangunan. Pada saat ini, seorang pria muda sedang berdiri di atas gedung. Tampaknya ia telah mulai membidik target berikutnya. Ren Xiaosu bahkan dapat mengenali bahwa pihak lain menggunakan senapan blaster taktis sniper. Fitur terbesar dari senjata ini adalah bahwa desain tarikan lurus dapat membuat semburan lebih stabil. Hei, tembakan lain, 600 meter jauhnya, sekali lagi menewaskan anggota tim pagi yang tidak dapat menemukan bunker. Ren Xiaosu berpikir, pembunuh tingkat asli memiliki penembak jitu di dalamnya, untuk mengetahui bahwa biaya pelatihan penembak jitu cukup mahal. Dan penembak jitu ini yang dapat menjamin akurasi dalam semburan, ada ritme penembakan yang cepat itu tidak harus biasa-biasa saja, dan mungkin itu pernah menjadi kartu truf di pasukan elit. Namun, perusahaan pemadam kebakaran semacam ini terlalu baik untuk menghadapinya. Seorang penembak jitu, meskipun kuat dan terpana tidak dapat menghancurkan pasukan oleh penembak jitu. Tetapi sebelum dia bisa menunggu Xiaosu untuk memikirkannya, dia tiba-tiba melihat dalam satu pemandangan bahwa satu orang memanjat gedung tempat penembak jitu berseberangan dan menyerangnya dalam sekejap. Kecepatan dan kekuatan orang ini jauh melampaui tim pagi yang mereka mainkan sebelumnya. Ren Xiaosu terkejut. Informasi kuil anjing salah. Ada lebih dari satu perusahaan pemadam kebakaran di sini. Sisi lain memiliki backhand, dan urutan pertempuran yang lebih tinggi dalam penyergapan. Pasukan pagi yang ditembak hanya umpan. Anggota-anggota perusahaan pemadam kebakaran di sisi berlawanan dari gedung itu telah membunuh penembak jitu itu, dan Xiaosu tiba-tiba memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Para kombatan lainnya, dia memandangi anggota-anggota kompi pemadam kebakaran di gedung yang berlawanan di depan, yang lain berbalik dan tersenyum padanya, dan kemudian membuat tenggorokan dipotong. Dalam sekejap, ada juga seseorang di atap Ren Xiaosu yang bergegas dari tepi.
Di malam hari orang lain mengenakan pakaian hitam, seolah-olah itu terintegrasi dengan malam. Hasilnya adalah bahwa pada saat ini, ada bayangan hitam yang lebih gelap keluar dari kegelapan, dan pisau hitam di bayang-bayang bayangan hitam keluar. Dan anggota-anggota perusahaan pemadam kebakaran yang telah dibuang terpotong. Dari awal sampai akhir, Xiao Su tidak menoleh ke belakang, tetapi masih mempertahankan nafas yang stabil. Jarak 617 meter, kecepatan angin 15 kelembaban. Tepat pada saat pihak lain melakukan tindakan cut tenggorokan, Ren Xiaosu mencibir dan menarik pelatuknya. Pada jarak ini, daya tembak senapan sniper anti peralatannya sudah cukup untuk mengabaikan faktor-faktor eksternal kecuali karena cuaca angin. Tembakan bom, lubang ventilasi di sisi badan senjata semua akan meredam debu di sekitar milet kecil. Dan anggota perusahaan pemadam kebakaran yang berlawanan telah terbang mundur oleh inersia besar peluru. Ren Xiaosu takut bahwa pihak lain mengenakan rompi anti peluru dan bahkan menggunakan peluru penusuk baju besi. Benda ini tidak memiliki masalah bermain tank. Melihat bahwa kematian pihak lain tidak bisa lagi mati, Ren Xiaosu menembak dan berkata, "Kamu berpura-pura menjadi kudamu." Ren Xiaosu berkata sambil bergerak cepat ke arah lain. Pistol itu terlalu keras, yang pasti akan menarik banyak perhatian. Dan urutan pertempuran tingkat tinggi dari perusahaan pemadam kebakaran itu, dan 3 lainnya tersembunyi dalam kegelapan. Bab 484, Bebaskan Diri dari Takdir. Awalnya, Xiao Su memasuki penghalang ke-63. Itu murni hanya untuk melihat kegembiraan. Lagi pula, dia tidak punya imbalan untuk menyelesaikan misi tingkat, dan kuil anjing dan permusuhan perusahaan api ini jelas bukan 1 atau 2 hari. Dia tidak bersedia terlibat dalam hal ini benar dan salah. Agak tak tertahankan bagi anggota dari urutan pertempuran lanjutan dari perusahaan api untuk menginstal ini dan mengirim orang secara langsung untuk membunuhnya. Ren Xiaosu meletakkan senapan sniper dan menggeser kembali posisinya. Ketika pergi, dia mengamati arah jalan Xianyang. Pada saat ini, dia melihat seorang lelaki tua duduk di sisi jalan dan memasak gula untuk anak itu. Tiba-tiba dia memasukkan sendok ke tangannya ke dalam panci. Ambil 1 sendok penuh gula coklat dan kemudian letakkan sendok besar di atas pelat aluminium di depan lukisan itu. Hanya dalam sekejap mata, seekor merak seperti manusia hidup dicat, dan kemudian merak gula di piring aluminium tiba-tiba mengguncang sayap. Dan tiba-tiba mengeluarkan sangkar dari pelat aluminium dan terbang ke langit. Burung merak yang dilukis dengan sirup gula ternyata benar. Burung merak di langit berwarna kuning, dan langsung terbang ke depan 3 tim pagi yang tersisa. Orang tua itu tidak berhenti bergerak, tetapi dia mengulurkan tangan dan mengambil sesendok sirup emas, dan kemudian menggambar naga di atas pelat aluminium. Ren Xiaosu terkejut untuk waktu yang lama, dia adalah orang pertama yang melihat kemampuan ajaib yang luar biasa, tapi dia bisa melukis semuanya dengan hatinya, selama kau yakin itu masih hidup. Ketika dia menggunakan pemandangan itu untuk mengamati. Dia berpikir bahwa pihak lain hanyalah pengrajin biasa, ada masih banyak anak yang membeli lukisan gula dari orang tua itu, tidak ada yang aneh pada saat itu. Tapi sekarang dia telah menunjukkan Ren Xiaosu sisi yang lebih luar biasa dari dunia luar biasa. Di bidang penglihatan, naga kuning tidak menyerang pasukan pagi, tetapi penjaga ketat di sebelah orang tua itu. Pada saat ini, orang tua itu mulai menggambar harimau. Namun, Ren Xiaosu berpikir bahwa lelaki tua itu mungkin mendekati batas dan tindakannya melukis harimau sangat sulit. Pada saat ini, 5 orang tiba-tiba melompat keluar dari jendela gedung perumahan tetangga, dikelilingi oleh lelaki tua itu, dan Xiao Xiao terkejut. Ini juga bagian belakang perusahaan pemadam kebakaran. Hanya dalam sekejap, Ren Xiaosu menyadari bahwa pasukan pemadam kebakaran di pagi hari adalah umpan, pada kenyataannya. Itu untuk menangkap orang-orang luar biasa yang datang untuk mengelilingi mereka. Dalam seluruh aliansi penghalang, semua orang tahu bahwa perusahaan pemadam kebakaran sangat tertarik pada yang luar biasa. Ren Xiao adalah orang yang benar-benar menghadapi tim pagi hari, pihak lain menginginkan fragmen gen dari orang-orang yang luar biasa. Ini adalah cara evolusi mereka. Oleh karena itu, tugas ini tampaknya menjadi kuil anjing untuk mengelilingi perusahaan pemadam kebakaran, tetapi sebenarnya itu adalah pembunuhan perusahaan pemadam kebakaran untuk yang luar biasa.
Di barat daya, meskipun ada juga perusahaan pemadam kebakaran, King Yi jelas-jelas tidak menyukai perusahaan pemadam kebakaran. Dan bahkan secara langsung memainkan pertempuran keras dengan perusahaan pemadam kebakaran, mengusir pihak lain keluar dari barat daya. Oleh karena itu, kekuatan kompi pemadam kebakaran di wilayah barat daya sangat lemah. Musuh mereka adalah seluruh pasukan, dan ada juga perayaan yang baik. Di Central Plains, inilah rumah perusahaan api. Selain itu, para prajurit perusahaan perang yang telah memodifikasi fragmen gen tampaknya tidak ada habisnya, dan yang lain memiliki cara yang stabil untuk menciptakan orang-orang luar biasa. Yang merupakan keuntungan yang tidak dapat ditandingi oleh organisasi lain. Tidak hanya King He Group yang bisa membandingkan, tetapi jumlah orang-orang super biasa di King He Group tampaknya tidak banyak, dan mereka tidak terlalu peduli dengan persaingan untuk sumber daya. Pada hari kerja, orang tidak berkomitmen pada saya tidak bersalah, dan tidak ada klaim politik. Ren Xiaosu telah melompat ke atap baru saat ini. Dia mendengar langkah kaki di belakangnya bergerak di antara puncak gedung. Itu adalah anggota perusahaan yang mengejarnya. Pihak lain semakin dekat. Seluruh penghalang ke-63 telah kacau, dan penduduk yang menikmati kehidupan malam di jalan mendengar suara tembakan dan dengan cepat menjerit dan melarikan diri dari tempat pembunuhan. Malam itu kacau, dan bahkan neon warna-warni tiba-tiba menjadi tertekan. Tetapi pada saat ini, Xiaosu tiba-tiba berdiri dan muncul kembali dengan senapan sniper hitam besar, membidik anggota-anggota perusahaan pemadam yang dikelilingi oleh orang tua itu. Karena gerakan cepat selama pelarian, detak jantung Ren Xiaosu mulai meningkat. Ambil napas dalam-dalam. Ketika penembak jitu menembak, semua hormon, darah, otot, dan jantung tubuh harus melayani untuk kehendak, dan bahkan langit malam yang kacau harus mengembun. Satu tembakan, Ren Xiaosu menarik pelatuknya, dan moncongnya meledak menjadi asap tebal dan api. Peluru mulai berputar dengan cepat setelah melewati garis spiral moncong, menelan energi kinetik yang sangat besar. Dalam garis skual, cekung disebut garis yin, dan cembung atas disebut garis yang. Dalam laras penembak jitu hitam, sudut bungkus yang sempurna dan jarak memutar membuat anak meloncat sejenak. Dan membiarkan peluru melepaskan diri dari dunia luar dengan energi kinetik yang besar. Perbudakan, tembakan lebih akurat, tetapi juga tembakan lebih jauh. Seolah ingin membebaskan diri dari nasib. Peluru panjang melintasi celah antara dua bangunan dan datang ke depan seorang anggota perusahaan pemadam kebakaran, peluru-peluru yang berputar dengan cepat menembus otot-otot. Dan kekuatan peluru dan otot menggosok luka menjadi kapas yang pecah. Umumnya, kematian. Dalam ruang lingkup, seorang pria muda dengan setelan hitam dan kemeja putih di jalan Sianyang dilambaikan untuk memecahkan tiang lampu logam di pinggir jalan, digantung sebagai senjata. Tetapi sebelum dia bisa membantu orang tua itu, dia menemukan bahwa ada penembak jitu yang membantu mereka membunuh. Ketika pemuda itu tersandung, dia bertanya di headsetnya, apakah kita punya penembak jitu lainnya? Tidak, hanya seorang penembak jitu tingkat yang mengambil tugas, tetapi sudah mati, tetapi penembak jitu yang baru saja menembak juga membantunya untuk membalas, seseorang di headset menjawab. Aneh, dari mana penembak jitu itu berasal? Pria muda itu melihat peluru, tetapi tidak ada seorang pun di lantai atas. Tiba-tiba, atap gedung itu melintas 3 angka lagi. Pemuda itu buru-buru berkata di headset, saya pertama-tama akan menyelesaikan perusahaan pemadam kebakaran di Jalan Sianyang. Penembak jitu di arah jam 7 dikejar oleh 3 anggota tim senja. Adakah yang bisa pergi ke penyelamatan? Sudah terlambat, dia terlalu jauh dari kita. Semua orang berhenti berbicara, karena jarak yang jauh, mereka hanya bisa berdoa agar penembak jitu memiliki keberuntungan yang lebih baik dan tidak akan ditangkap oleh perusahaan pemadam kebakaran. Situasi pertempuran kacau, bahkan kuil anjing tidak dapat sepenuhnya mengetahui apa yang terjadi di medan perang. Tidak ada banyak jenius di dunia seperti King Qi. Pertempuran kebanyakan orang hanya dapat diblokir oleh tentara. Ini benar apakah itu kuil anjing atau perusahaan pemadam kebakaran. Namun, tak satu pun dari mereka yang memikirkan penembak jitu yang tiba-tiba ini dan menjadi titik kunci dalam mengubah situasi. Pada saat ini, Ren Xiaosu melarikan diri ke barat untuk melarikan diri, sering melompat di antara puncak gedung, tetapi saat berikutnya dia tiba-tiba tidak berlari. Tidak berlari, tetapi dia tidak mau lari.
Bab 485, Jangan Lari. Sejak 146 penghalang keluar, Ren Xiaosu tidak dikejar olehnya selama 2 bulan. Semakin dia berpikir, semakin dia tidak benar. Dia tidak akan datang untuk melihat kegembiraan. Bagaimana perusahaan pemadam kebakaran mulai mengejar sendiri. Meskipun dia menembak dan membunuh seorang anggota perusahaan pemadam kebakaran barusan, ini adalah langkah pertamamu. Meskipun saya memiliki senapan sniper di atas gedung, itu hanya karena pemandangannya lebih jelas terlihat. Saya benar-benar tidak ingin bertarung dengan siapapun. Percaya atau tidak, saya hanya ingin melihatnya. Jadi, saya hanya harus melihatnya. Anda harus mengejar saya, dan ini harus dengan Anda. Seluruh penghalang ke-63, urutan pertempuran yang lebih tinggi dari perusahaan pemadam kebakaran ini memperkirakan total 10 orang. Hasil dari kuil anjing di sini untuk melawan perusahaan pemadam kebakaran telah membagi setengah dari mereka untuk. Di mana ini masuk akal? Ren Xiaosu memikirkannya dengan saksama, bisakah orang-orang dari 3 perusahaan pemadam kebakaran dapat bertarung sendiri? Bisa. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu merasa bahwa dia masih berlari kentut. Ren Xiaosu berdiri di atas gedung. Para anggota dari 3 perusahaan pemadam kebakaran mengejar formasi segitiga. Ketiganya melihat Ren Xiaosu berhenti, dan hatinya agak tidak pasti. Meskipun mereka tidak melihat bagaimana Ren Xiaosu membunuh orang, tetapi mereka dapat membunuh 2 anggota tim senja yang luar biasa, mereka harus menjadi master. Ketiga lelaki itu perlahan berhenti, kedua belah pihak berhadapan satu sama lain di atap kedua bangunan, dan bagian tengahnya memiliki celah lebih dari 20 meter. Ren Xiaosu sangat bersemangat untuk bertarung sehingga keinginan untuk bertarung sama mengejutkannya dengan yang asli. Anggota dari 3 regu senja agak takut untuk mengejar. Sekarang tenang dan pikirkan tentang hal itu, lihat saja pihak lain melarikan diri, dan 3 orang mengejar mereka. Akibatnya, mereka mengejar mereka sebelum mereka sempat berpikir apakah mereka bisa bermain. Suara sirene polisi sudah terdengar, dan kekuatan pertahanan penghalang ke-63 itu sendiri terus-menerus dikepung. Kuil anjing dan perusahaan pemadam kebakaran di penghalang ini harus dimusnahkan. 3 orang siap untuk memulai dengan saling memandang satu sama lain, pihak lain tidak lebih dari seorang manusia, mereka adalah super warrior yang dimodifikasi secara genetis. Dapatkah 3 orang mengepung dan membunuh 1 orang? Tidak bisa menunggu lebih lama, jangan membunuhnya hari ini, kamu dan aku akan diadili sebagai cacat. Bunuh dia. Akibatnya, mereka hanya menunggu mereka untuk membuat keputusan, tetapi mereka melihat bahwa Ren Xiaosu perlahan mundur beberapa langkah. 3 orang bertanya-tanya, apakah dia harus melarikan diri. Ketika suara itu jatuh, mereka melihat bahwa Xiao Xiao, yang berseberangan, sebenarnya mulai bergegas ke arah mereka. Hanya beberapa langkah ke belakang, itu sebenarnya untuk memfasilitasi lari. Tembak. 3 orang yang bersenjatakan senjata peredam yang diarahkan ke Ren Xiaosu mulai menembak dengan cepat, dengan tubuh mereka. Kecepatan gerakan lengan sepenuhnya dapat mengimbangi kecepatan gerakan Xiaosu. Namun, tepat di antara lampu listrik dan batu api yang mereka tarik pelatuknya, Xiaosu segera dibungkus dengan baju besi luar. Di mata para anggota 3 perusahaan pemadam kebakaran, sosok di sisi berlawanan dari bangunan itu secara bertahap diperbesar. Dan kemudian tiba-tiba menjadi baju besi baja yang membuat orang tidak dapat memulai. Belokan ini benar-benar mengejutkan, peluru pistol ada di armor luar, dan hanya yang putih yang tersisa tidak membuat kerusakan substansial. Tunggu, ini dia. Seorang anggota perusahaan pemadam meraung, bagaimana dia di sini? Setelah Perang Dunia Pertama di Barat Laut, semua organisasi yang menaruh perhatian padanya tahu bahwa ada seorang pria muda yang dapat memiliki baju besi baja luar dan menghancurkan penghalang seorang diri. Organisasi manapun yang sedikit ambisius harus melakukan pekerjaan rumah semacam ini. Meskipun Barat Laut itu terpencil, terlalu bodoh untuk mengetahui bahkan hal sebesar itu. Anda tidak hanya harus tahu, tetapi Anda juga perlu membeli informasi dan kecerdasan remaja ini dari berbagai organisasi intelijen rahasia. Hanya kecelakaan ini bahwa 2 organisasi intelijen rahasia yang paling tahu tentang Barat Daya dan Barat Laut di masa lalu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi spesifik tentang bocah ini.
Setelah 178 benteng memasuki penghalang 146, hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak menerima semua sumber daya penghalang, tetapi untuk mencari dan menghancurkan semua potret buronan bocah itu. Pada saat ini, ketika orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran menemukan bahwa musuh yang mereka hadapi ternyata adalah sosok legendaris, suasana hati tiba-tiba menjadi kelabu. Satu orang berteriak di saluran komunikasi, "Kami telah bertemu." Saya belum selesai berbicara, mereka tidak tahu kapan mereka bergegas dengan bayangan hitam, pisau hitam melewati dada pembicara, darah mengisi seluruh alveolinya dalam sekejap ketika dia berbicara. Dia memiliki darah keluar dari tenggorokan. Sisa dari keduanya dengan cepat melarikan diri ke samping, kecepatan mereka sebanding dengan yang terbaik dari yang luar biasa, dan bahkan di luar garis depan. Hanya sesaat otak mereka yang kuat menganalisis rute pelarian terbaik mereka. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa mereka baru saja dihancurkan dalam 2 langkah dan mereka ditutupi oleh bayangan gelap. Bahkan jika Anda tidak menggunakan kota perusak, kebugaran fisik Ren Xiaosu hampir di atas semua anggota tim senja. Di langit malam yang mendidih, sekali lagi ada kembang api, sirene polisi, tembakan, berkabung, berteriak, dan suara kacau bercampur menjadi satu, membuat penghalang ke-63 penuh darah dan asap. Ren Xiaosu dan bayang-bayang lewat dan kedua sosok itu memisahkan anggota tim senja. Gerakannya seperti 2 mesin. Karena armor luar digunakan, salah satu anggota dari perusahaan pemadam kebakaran di tempat tidak dapat pergi. Tetapi lihatlah anggota dari 2 regu senja, satu kiri dan satu kanan, melompat keluar dari atap dan ingin melarikan diri ke atap lain. Akibatnya, Xiaosu dan bayang-bayang juga melompat keluar. Kekuatan reaksi yang kuat sebelum lompatan membuat lapisan kedap air di atap incinya rusak. Ren Xiaosu melampaui anggota tim senja di udara. Dia memutar punggungnya dan memotong pisaunya. Sisi lain ingin mengambil pisau dari pinggang untuk menahannya. Namun, dia dipegang dengan tangannya di telapak tangannya, dan pisau di pinggangnya tidak bisa ditarik keluar. Kemudian, tangan Ren Xiaosu jatuh ke dalam hatinya seperti guntur. Bagaimana ini begitu kuat? Ini adalah kali terakhir anggota tim senja kehilangan akal. Satu-satunya pemikiran yang tersisa adalah bahwa kaki Xiaosu ada di tubuhnya. Seluruh orang terbang ke sisi berlawanan dari gedung melalui kekuatan yang kuat ini. Karena kelembamannya terlalu besar, dia meluncur sejauh 5 atau 6 meter di atas gedung untuk menghentikan tubuhnya. Di sisi lain, pembunuhan bayangan bahkan lebih tajam dan langsung, bahkan Xiaosu harus mengakui bahwa kualitas fisik bayangan itu memang jauh lebih kuat daripada dia. Ren Xiaosu berdiri di atas gedung dan terengah-engah untuk bayangan itu. Kemudian seluruh orang dengan cepat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melarikan diri dari penghalang. Malam ini, dia telah mengalami terlalu banyak hal. Dia tidak perlu berada dalam bahaya di sini. Adapun kuil anjing dan perusahaan api, siapapun yang menang dan kalah, apa hubungannya dengan dia? Bab 486, menyelidiki semuanya, mendalami pekerjaan dan nama. Shadow, Ren Xiaosu berpikir kemampuan ini adalah pilihan yang paling masuk akal karena ia memerankan kembali keahliannya. Dalam dunia yang bermasalah ini begitu lama, bayang-bayang dapat dikatakan telah memberikan kontribusi besar padanya. Tanpa bayangan, hal kecil apapun tidak dapat dilakukan. Tentu saja, ada juga kekurangan dalam bayangan, misalnya bayangan tidak dapat menggunakan senapan sniper secara independen, dan tidak mungkin untuk menghitung faktor lintasan dan eksternal yang rumit. Sehingga akurasi selalu tidak memuaskan. Ketika Ren Xiaosu meninggalkan penghalang, dia melewati skuadron ke-63 yang datang dari Coverdam, tetapi dia melompat di bagian atas gedung, dan orang-orang di bawah tidak bisa melihatnya. Ada seseorang yang luar biasa di ketentaraan yang tiba-tiba menatap ke langit, dia selalu merasa seolah-olah sesuatu baru saja melompat dari atas kepalanya, tetapi pihak lain bergerak terlalu cepat. Seolah-olah dia memiliki ilusi. Apakah kamu melihat anomali di atas kepalamu? Tanya yang luar biasa. Tidak, para prajurit menggelengkan kepala mereka. Lupakan saja, pertama-tama selesaikan masalah di Jalan Xianyang. Jika kamu menemui perlawanan, bunuh itu, lorong-lorong utama semuanya mengatur level. Setelah Ren Xiaosu melarikan diri dari penghalang, dia bahkan tidak menunggu dan melihat di kota pasar, tetapi terus berlari ke hutan belantara.
Untuk pergi dengan sederhana dan tegas, jadi Ren Xiaosu langsung pergi ke penghalang ke-61 dan menunggu untuk berubah. Di jalan, ia juga menerima misi tingkat C di penghalang ke-63, tetapi misi ini ia bermaksud untuk menyerah secara langsung. Syarat untuk promosi C level ke B level adalah bahwa jika Anda menyelesaikan 3 tugas C level dalam 90 hari, Anda dapat secara otomatis maju. Tetapi Ren Xiaosu berpikir bahwa penghalang ke-63 dilabeli seperti itu, ia tidak akan kembali untuk melakukan tugas. Pada saat ini di Jalan Xianyang, naga emas ambar yang dilukis dengan sirup menyambar seorang anggota tim senja dan melemparkannya ke mulut, saling menggigit tulang. Hanya ada satu anggota kiri dari 3 anggota regu pagi yang masih tersisa. Dia masih menembak dan mencoba untuk menghancurkan naga emas. Tapi peluru menabrak naga kuning, tetapi dia hanya menjilat permen, tetapi naga masih mempertahankan kemampuan terbang. Sekarang, harimau tua yang baru saja mencoba yang terbaik untuk menggambar harimau sedang menunggu di sekelilingnya. Orang tua itu berkata dengan pucat, "Saya tidak bisa menahannya lagi, selesaikan segera." Burung merak, naga asli, dan harimau itu tampak galak dan tidak normal, tetapi nyatanya lelaki tua itu telah mencapai ujung yang kuat, dan sejujurnya dia tidak berharap memiliki tim senja di dekatnya. Orang tua ini hanya kelas pembunuh, tetapi juga untuk bergabung dengan kuil anjing, kali ini hanya membuat modal besar. Pria muda yang memanipulasi logam itu tersenyum dan berkata, "Orang tua itu sedikit aman, mereka sudah buntu." Pria muda itu melangkah maju ke regu senja di jalan panjang yang kosong. Para anggota regu senja ingin menembaknya. Akibatnya, senjata api di tangannya keluar dan terbang di depan orang-orang muda. Orang-orang di tim senja ingin menarik pisau lagi, tetapi bahkan pinggang dengan pisau itu juga dikumpulkan oleh orang-orang muda. Kapten tim senja berbisik, "Vanilla, sayang sekali aku tidak membunuhmu terakhir kali." Pria muda bernama Vanilla tersenyum bahagia, "Itu berarti aku tidak bisa menghentikanku. Aku tidak menyangka akan ada di sini. Aku akan ingat untuk membawa pisau keramik lain kali." Begitu suara itu jatuh, pisau dan logam tergantung di samping Vanilla menyapu melewati regu senja. Tetapi pada saat ini anggota regu senja menunjukkan kualitas fisik yang sangat kuat. Dan benda logam yang bergerak cepat sebenarnya ada di antara mereka dan mereka bahkan tidak dapat menyentuh tubuh mereka. Meskipun Vanilla dapat menangani logam dan dapat mengontrol banyak kualitas, tetapi ia mengendalikan kecepatan gerakan logam tidak cukup cepat. Namun, hanya 3 anggota tim senja, setelah menghindari serangan Vanilla, berbalik dengan tegas dan mundur, dan pemuda yang mengendalikan logam tidak mengejar. Lelaki tua yang memainkan lukisan gula itu tersentak, "Mengapa kamu tidak membunuh mereka?" Secara alami ada 63 orang yang memiliki orang luar biasa untuk mengelilingi mereka. Jika mereka membunuh mereka, bagaimana kita bisa pergi? Vanilla berkata sambil tersenyum, "Sekarang mereka perlu menarik perhatian penghalang ke-63, dan kamu tidak menemukannya. Tidak bisakah saya memukul mereka?" "Ya, kalau begitu aku harus mundur," kata lelaki tua itu. "Pagi ini tim telah melakukan semua pembunuhan, bersama dengan anggota tim senja." "Meyakinkan, bos akan memberimu hadiah yang sesuai," kata Vanilla sambil tersenyum, kemudian suaranya terdengar di headset. Vanilla itu tertegun dan tersenyum pada lelaki tua itu. "Selamat, 1, 3, 8, 3, 7, 9, 2, bos berkata kamu dapat berpartisipasi di lain waktu. Kuil anjing telah dipilih dan sekarang dapat pergi dengan saya ke rumah persembunyian." Pria tua itu dengan ramah berkata, "Benarkah? Anjing tempel tidak pernah berjanji, ikutlah denganku, kamu dapat memiliki nama kode kamu sendiri setelah kamu bergabung dengan anjing tempel. Sejujurnya, nama kamu saat ini benar-benar sulit untuk diingat." Vanilla berbalik pergi. Mengejar penghalang ke-63 akan berlanjut untuk waktu yang lama, dan dalam pengejaran akan ada 2 atau 3 orang yang luar biasa yang terlibat dalam sudut pandang Vanilla. Orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran tidak akan terbunuh, tetapi juga harus mengupas kulitnya. Kuil anjing sudah lama berurusan dengan perusahaan pemadam kebakaran, dan tidak ingin menyekop akar. Faktanya, kedua belah pihak tidak bisa melakukan ini sekarang, dan mereka hanya bisa perlahan saling menghitung.
Setelah mereka pergi, ada beberapa bangau kertas sporadis terbang tinggi di langit malam, beberapa diam-diam mengikuti perusahaan api, dan bagian lain pergi ke tempat di mana Xiao Su telah berjuang. 1000 derek kertas pertama-tama pergi ke atap serangan Ren Xiao Su, dan kemudian mengikuti jalan pelarian Ren Xiao Su, sampai tempat di mana Xiao Su menewaskan 3 orang. Derek kertas kecil dan halus terbang di sekitar bagian atas gedung, dan tampaknya semua detail harus dicatat. Setiap sudut belum dilepaskan. Segera kren kertas mengepakkan sayap mereka dan terbang tinggi, dengan hati-hati naik beberapa ratus meter sebelum terus terbang menuju penghalang ke-61. Dan semua informasi yang dilihatnya diumpankan kembali ke inangnya. Suatu hari kemudian, seseorang di kediaman tertentu menerima pesan teks baru. Semakin banyak orang yang membaca pesan teks, semakin terkejut mereka. Bos mengatakan bahwa penembak jitu yang muncul malam itu, bahkan satu orang menghancurkan tim senja yang disusun. Ini tiba-tiba di mana orang-orang luar biasa yang keluar. Tidak sama sekali, tidak untuk mengatakan bahwa orang-orang ini bersemangat untuk berlari, bahkan Vanilla tidak marah. Dan bos juga mengatakan bahwa kemampuan penembak jitu kargo ini juga sangat kuat, tampaknya kamu dapat mengatur detak jantungmu selama pawai. Penembak jitu yang kuat memiliki kemampuan jarak dekat yang kuat, ini adalah monster dari tempat asalnya, bagaimana saya belum pernah mendengarnya, kata orang yang melihat pesan teks. Ya, bos bertanya, dan tugas tingkat C yang kemudian dirilis, apakah seseorang akan menyelesaikannya? Selesai, tetapi tidak diselesaikan oleh 1583850. Kamu mengatakan ini 1583850, apakah itu orang yang luar biasa ini? Seharusnya tidak, orang hebat macam apa yang masih melakukan misi di level kita, bukankah itu idol? Bab 487, Pembunuh Misterius. Asap dari penghalang ke-63 telah hilang, dan pertempuran skala kecil tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada penghalang, dan tidak ada sisi pertempuran yang akan mempengaruhi warga sipil. Sehingga jumlah korban penghuni penghalang hampir dapat diabaikan. Namun, untuk konsorsium Wang, pengendali sebenarnya dari penghalang ke-63 ini adalah provokasi kuil anjing dan perusahaan api untuk kekuatan mereka. Misalnya, orang tua yang bermain dengan lukisan gula, dan Vanilla yang mengendalikan logam, akan memasuki hambatan yurisdiksi Wang di masa depan. Selama mereka dipantau dan diidentifikasi, mereka akan segera memicu pencarian di seluruh kota. Alasan mengapa harga pembunuhan dari penghalang milik konsorsium Wang adalah tinggi adalah bahwa sebagian besar pembunuh ada di sini dan hanya dapat melakukan satu misi. Tidak semua orang seperti Ren Xiao Su, yang memiliki kemampuan untuk terbang. Pada saat ini, di antara hambatan di ruang 62, ruang pemantauan besar, ratusan anggota staf sibuk di lowongan masing-masing. Di ruang pemantauan ini, hanya ada ratusan layar pemantauan. Semua dalam ruangan putih, dengan rasa teknologi yang kuat. Wang Shengzi didorong oleh kursi roda dan didorong oleh Wang Shengyin. Dia memandangi staf dan tersenyum, tunjukkan padaku laporan kecerdasan buatan tadi malam dan lihat apa yang dikatakannya. Kecerdasan buatan telah mengeluarkan peringatan dini ketika pembunuh Vanilla Code kuil anjing memasuki penghalang, menandai intrusi ilegal orang tersebut ke dalam truk yang membawa daging babi beku. Kata seorang anggota staf. Kami telah menemukan truk itu, tetapi pemiliknya hilang, dan ada kompartemen yang dimodifikasi khusus di dalam van. Vanilla itu harus disembunyikan di dalam. Said, staf menyerahkan Wang Shengzi dokumen. Laporan analisis dari seluruh dokumen ini cukup memuaskan, kecuali untuk orang tua yang bermain dengan lukisan gula, orang lain sebenarnya berada dalam ruang lingkup peringatan dini. Pertempuran skala kecil ini diramalkan oleh Wang Shengzi, tetapi tidak diketahui mengapa staf menyaksikan itu terjadi. Mungkin dalam rencana Wang Shengzi, saya ingin membiarkan perusahaan pemadam kebakaran dan kuil anjing mengumpulkan lebih banyak kebencian. Pada saat ini, Wang Shengzi membalik laporan analisis dan tiba-tiba melihat analisis terakhir. Ke-9 foto terlihat. Di setiap foto, ada sosok kabur terbang di atas atap. Staf di sebelahnya menjelaskan, pihak lain telah aktif di atap, dan telah dengan hati-hati menghindari pemantauan atap kami. Foto ini dapat difoto, juga karena kecerdasan buatan memperhatikannya, sehingga melalui gedung tinggi di kejauhan. Monitor tembakannya.
Wang Shengzi mengangguk dan melihat laporan analisis tindak lanjut, orang ini tinggi 184 dan memiliki kemampuan yang buruk. Pada malam itu, 6 anggota perusahaan pemadam kebakaran harus dibunuh oleh orang ini. 1 anggota tim pagi dan 5 anggota tim senja sangat berbahaya. Berburu. Saya belum menemukan jejak orang ini sejak itu. Wang Shengzi bertanya, mendongak. Tidak, staf menggelengkan kepalanya. Analisis kecerdasan buatan seharusnya lolos dari hambatan. Bukan orang di kuil anjing. Wang Shengzi penasaran. Tidak, kamu lihat halaman terakhir. Kecerdasan buatan memberi semua peserta analisis atribut-atribut musuh. Hanya dia yang merupakan atribut terpisah yang tidak diketahui, staf menggelengkan kepalanya. Wang Shengyin memandang sosok samar-samar di belakang Wang Shengzi. Bagaimana perasaan saya bahwa orang ini akrab, seolah-olah saya telah melihatnya. Semua orang memandang Wang Shengyin, tetapi mendengarkan Wang Shengyin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Foto itu terlalu kabur, mungkin saya salah. Wang Shengzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena orang ini telah terdaftar sebagai sangat berbahaya oleh kecerdasan buatan, maka dia akan berhati-hati untuk menanganinya lain kali. Ketika Ren Xiaosu kembali ke penghalang No. 61, dia tidak pulang untuk pertama kalinya, tetapi pergi ke kedai minum. Selama beberapa hari, dia tidak punya makanan panas. Siapapun harus pergi makan sesuatu. Sebelum saya pergi ke kedai minuman, Xiaosu dapat melihat gadis rusa kecil di dekat jendela. Gadis rusa kecil itu tampaknya sedang membungkuk di atas meja dan dia mendongak. Dia mendengar langkah kaki dan melihat ke atas dan melihat Ren Xiaosu. Akibatnya, Ren Xiaogang hanya ingin menyambutnya, tetapi dia mendengar rusa menjerit, dan kemudian mengambil semua hal di atas meja di lengannya, dan berlari ke halaman belakang pub. Tangan Ren Xiaosu yang baru diangkat hanya bisa menyapa. Dia berjalan ke kedai minuman dan mengatakan bahwa Tuan Su menceritakan kisahnya, harapan objektif para penonton tidak diketahui. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah peristiwa besar terjadi pada penghalang ke-63. Dikatakan bahwa perusahaan pemadam kebakaran dan kuil anjing semacam ini telah lama menyalahkan. Kedua belah pihak hancur di bawah penghalang ke-63. Di biro, perusahaan pemadam kebakaran ingin menangkap orang-orang yang luar biasa dari kuil anjing. Tetapi kuil anjing ingin memusnahkan perusahaan pemadam kebakaran. Saya melihat seorang lelaki tua melambaikan tangan besar di atas pelat aluminium. Mulai. Ketika Ren Xiaosu mendengar kalimat ini, dia tertegun. Hal penghalang ke-63 hanya 2 hari. Akibatnya, Tuan Suji sudah mengetahuinya. Namun, dia tidak peduli. Lagi pula, dia tahu bahwa pihak lain itu bukan orang biasa, dia tidak peduli dari mana kecerdasan pihak lain itu berasal. Tepat, dia juga mendengarkan apa yang dipikirkan intelijen luar tentang perang skala kecil ini. Namun, saya mendengar bahwa Tuan Su terus berkata, tetapi perusahaan pemadam kebakaran dan kuil anjing bukanlah protagonis dari pertempuran ini. Protagonis memiliki orang lain. Dalam kekuatan tempur ini, perusahaan pemadam kebakaran mengirimkan total 15 orang, dan ada pengunjung yang misterius. Sebenarnya membunuh 6 orang dengan kekuatan sendiri. Ren Xiaosu mendengar, ya, dalam kisah Tuan Suo, setidaknya setengah dari dirinya memiliki peran sebagai Xiaosu. Pada saat ini, rusa kembali memasuki kedai minuman dari halaman belakang. Dia duduk di depan Ren Xiaosu dan bertanya, kamu baru saja melihat apa yang sedang kulakukan. Tidak, Ren Xiaosu dan Budi memesan gelembung daging kambing dan tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, kata Xiaolu. Anda akan pulang dan melihat setelah Anda selesai makan. Baru-baru ini, orang-orang di kota mengatakan bahwa halaman Anda dihantui. Di tengah malam, selalu ada orang yang menangis, tetapi semua orang saya tidak berani masuk dan menontonnya, karena takut dimakan oleh hantu. Petik 2. Ren Xiaosu tertegun, bagaimana mungkin hal menghantui ini terjadi di kepalanya. Tetapi dia hanya diam dan mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Ren Xiaosu bertanya, apakah ada yang aneh dengan kota pasar baru-baru ini? Rusa itu menyelinap melihat Tuan Suo, lalu berbisik, jangan beritahu ayah apa yang saya katakan. Saya baru-baru ini berhati-hati. Tampaknya seseorang sedang mencari Anda, tetapi ayah telah membantu Anda untuk berlutut.
Ren Xiaosu menyeringai dan tersenyum, terima kasih. Aye, jangan biarkan aku mengingatkanmu, jangan katakan padanya, kata Xiaolu dengan suara rendah. Bercerita di samping menceritakan kisah itu. Suara itu jelas-jelas berhenti. Saya hampir lupa cerita yang akan disampaikan nanti. Bab 488, Seni Liberal. Dikatakan bahwa setelah panca indera manusia tertutup, aspek-aspek lainnya akan sedikit ditingkatkan. Yang disebut panca indera adalah sentuhan warna. Tetapi tubuh manusia memiliki lebih dari 5 indera, dan indera ke-6 legenda, yaitu jiwa. Seseorang bertanya, apakah seseorang benar-benar memiliki jiwa? Dapatkah orang benar-benar ada dalam bentuk jiwa, bahkan jika jiwa memiliki kemampuan yang cukup untuk memengaruhi kenyataan? Seseorang pernah mencoba, dia menutup seleranya sendiri, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Setelah ditutup satu persatu, panca indera promosi akan meningkat pesat, seolah-olah panca indera yang telah dihapuskan terkonsentrasi pada satu indera dan sentuhan. Kemudian ia mengakhiri hidupnya pada saat suasana hatinya paling berayun, yaitu akhir dari sentuhan. Beberapa orang mengatakan bahwa sejak saat itu, dia akan ada dalam indera ke-6, yaitu jalan jiwa, tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi hal ini, dan tidak ada yang pernah melihat jiwa beku itu. Kembali ke hal saat ini, ada 5 indera. Setelah beberapa orang cemburu, pendengaran akan menjadi sangat kuat, tetapi ini tidak universal. Sebaliknya, ingatan orang buta umumnya lebih baik dari biasanya. Ten Suoshu adalah tipe pengelompokan pendengaran dan ingatan, jadi jika rusa memberitahu Ren Xiaosu, dia mendengar dengan jelas. Sekarang, cucunya sebenarnya berbisik kepada orang luar. Ren Xiaosu perlahan berjalan menjauh dari rumah setelah makan, dan sekarang dia adalah wajah yang dikenal di kota pasar, tetapi sebagian besar kesan pada dirinya tetap pada kaya. Sebelumnya, lebih dari pengungsi yang datang untuk meminta bantuan, di tengah malam akan ada pekerjaan khusus untuk menemukan pintu dan bertanya apakah dia ingin melayani. Tetapi dia ditolak olehnya, kadang-kadang dia bahkan mengusir pihak lain dari pintu. Adapun iblis yang mengatakan rusa, dia menebak apa yang sedang terjadi. Kunci pintu-pintu masih utuh. Ren Xiaosu mengambil kunci dan membuka pintu. Dia berjalan lurus menuju halaman belakang. Akibatnya, dia melihat 5 orang terbaring di tanah di halaman, dan kemudian kentang yang pecah di satu tempat. Kelima orang ini adalah orang biasa, dan mereka telah lama dipukuli oleh penembak kentang. Namun, Ren Xiaosu tidak memiliki beban psikologis. Dia melihat beberapa pisau tulang berserakan di halaman. Jika orang-orang biasa berada di halaman, mereka mungkin telah dibunuh oleh orang-orang ini. Kota itu tahu bahwa Xiao Xiao punya uang, jadi dari waktu ke waktu, keluarga itu akan masuk pencuri. Dan sekarang mudah, dan penembak kentang dapat membantunya. Peristiwa berhantu yang disebut mungkin suara orang-orang ini dipukuli oleh penembak kentang setelah mereka berubah menjadi halaman belakang. Biarkan Ren Xiaosu memikirkannya sendiri, dan rasakan bahwa itu pasti infiltrasi malam itu. Kantor rekrutmen yang baru dibangun di kota ini memiliki gaji tinggi, dan pekerjaannya adalah membangun jalan. 178 Fortress dan konsorsium Wang telah mencapai kerjasama. Jalan menuju Central Plains akan segera diperbaiki ke barat laut, jalan cepat untuk mobil, dan kereta api ke penghalang Zhongxi asli. Kereta api tidak bisa lagi diperbaiki ke pedalaman yang lebih dalam di barat laut, karena hubungan antara tanah beku, pembangunannya terlalu sulit dan biaya perawatannya terlalu tinggi. Akibatnya, saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba menerima pesan teks lagi, target nomor 61, regu pemadam kebakaran pagi hari di Jalan Lingbaono. 137, diduga menyembunyikan penyergapan tim senja, level, hadiah 1 juta, menerima kerja sama dalam 5 orang dan Anda bisa mendapatkan hak untuk menggunakan rumah persembunyian sekali. Dan kita bisa mendapatkan perlindungan kita ketika terbunuh. Tinggal Ren Xiaosu, tugas ini sangat mirip dengan tugas penghalang ke-63 sebelumnya, dan kuil anjing secara langsung meningkatkan tingkat tugas dan kompensasi. Sebelumnya, itu memungkinkan 3 orang untuk berkolaborasi di dalam, dan sekarang telah menjadi 5 orang secara langsung. Sebenarnya, kolaborasi dan kolaborasi semuanya virtual, artinya ada 5 penghargaan untuk misi ini.
Tampaknya kuil anjing sudah mati bersama perusahaan pemadam kebakaran. Meskipun begitu tugas pemadam kebakaran dilepaskan kembali, kedua organisasi ini tiba-tiba merasa tidak ada habisnya. Mungkin juga karena penyergapan itu digunakan untuk membiarkan kuil anjing menabrak api yang sebenarnya. Hal ini diperlukan untuk membersihkan perusahaan api dari situs konsorsium Wang. Tetapi kali ini, Xiao Su tidak akan tenggelam. Ia mendapati bahwa ia menyaksikan kegembiraan atau apa, dan setiap kali ia berencana untuk keluar rumah, ia akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Gerakan yang telah dibuat di penghalang ke-63 itu terlalu besar. Jika kuil Anji dan perusahaan pemadam kebakaran mencari sendiri, itu akan menarik. Terlebih lagi, tugas pura anjing segera disikat di penghalang nomor 61. Jika Anda tidak baik, Anda ingin mencari tahu sendiri. Kalau tidak, ada hal-hal pintar seperti itu. Oleh karena itu, Ren Xiaosu hanya diisi ulang di rumah. Pada malam hari, tembakan tiba-tiba datang dari penghalang, dan bahkan deru tembakan langsung membangunkan Ren Xiaosu. Tetapi dia pergi ke kedai untuk makan malam tanpa melakukan apapun. Ketika dia tiba di pub, dia mengatakan bahwa Tuan Su sedang beristirahat untuk makan malam, dan tidak ada yang istimewa tentang nasi. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, bagaimana dengan rusa? Tuan Suo tidak mengatakan ini, tetapi malah bertanya, kamu tidak pergi ke penghalang untuk melihat. Kemana harus pergi ke sana, tidak ingin menjilat yang tenggelam, kata Ren Xiaosu kepada teman. Beri aku semangkuk celana panjang, tambahkan paprika lagi, ku dengar kau membeli semangka baru, potong satu, aku dengan ayah makan. Storyteller menggunakan matanya yang keruh untuk menatap pada Ren Xiaosu, apakah Anda masih tenggelam? Itu semua dipaksakan oleh kehidupan, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Pada saat ini, Tuan Suo tiba-tiba bertanya, ajukan pertanyaan, semangka dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing bagian 0,333 kan? Ren Xiaosu tertegun, ya. 0,333 itu dikalikan 3, sama dengan 0,999, saya bertanya, di mana 0,001 yang tersisa? Tuan Suo bertanya dengan tenang. Ren Xiaosu berpikir sejenak, di pisau. Benar, di pisau. Tuan Suo telah terpana sejak lama, kamu benar-benar memiliki seni liberal. Ekspresi Ren Xiaosu tiba-tiba menghilang, dia hanya lelucon, dan dia bahkan tidak tahu alasan tak terbatas setelah titik desimal. Tapi sekarang, yang disebut seni dan ilmu liberal, mengatakan bahwa itu bukan dari barat laut, dan Mersuo menyebutkan ini dengan jelas. Ren Xiaosu dengan tenang bertanya, ayah saya tahu siapa saya. Orang-orang selalu mengatakan bahwa itu bukan tiran, tetapi ada begitu banyak naga sungai di dunia ini. Tuan Suo memasukkan semua mie yang tersisa ke dalam mangkuk ke dalam mulutnya. Aku memperingatkanmu, kamu adalah orang yang berbahaya. Angkat cucu perempuanku. Pada saat ini, Xiaolu tiba-tiba datang dari halaman belakang dengan semangka. Aye, kawan bilang kau mau makan semangka. Aku sudah memotongnya untukmu. Tuan Suozu melempar sumpit di atas meja, yang mana semangka dipotong untuk dirinya sendiri. Bab 489. Lihat juga kenalan, Zhou Yingsui. Pernyataan Mersuo membuat Ren Xiaosu sedikit tercengang. Kapan dia mencapai ide cucunya? Hal-hal yang tidak sama sekali. Namun, keduanya memperhatikan bahwa suara pertempuran di penghalang tidak berkurang dari waktu ke waktu, tetapi mereka menjadi lebih dan lebih intens. Ren Xiaosu mengerti bahwa pertempuran di penghalang ke-63 adalah karena bergabungnya yang tiba-tiba akan segera berakhir. Lagi pula, tim senja tidak lemah, dan orang-orang luar biasa bertemu dengan mereka. Jika mereka melakukannya, mereka akan tetap berada di selokan. Terbalik, urutan tempur perusahaan pemadam kebakaran mungkin karena produksi massal, sehingga selalu memiliki sejumlah besar keuntungan. Ren Xiaosu tiba-tiba menghela nafas, kapan koran itu dilaporkan? Akibatnya, Tuan Suo, yang mendengarkan suara perkelahian, tiba-tiba berkata ini bukan kebencian, tetapi pertempuran antara kedua organisasi. Jalan dan gagasan kedua organisasi, Anda harus memahami bahwa tanpa jalan dan gagasan ini, mereka akan sulit untuk dipanggil. Untuk organisasi. Ren Xiaosu tertegun, mungkin ini sebabnya King dan para penjahat memiliki akar yang kontradiktif. King Yi menganggap energi nuklir sebagai hadiah dari alam.
Dia merasa bahwa manusia harus memanfaatkan hadiah itu dengan baik. Masa merasa bahwa manusia seharusnya tidak memiliki cukup senjata untuk menghancurkan diri mereka sendiri, karena manusia rakus dan tidak terkendali. Bahkan jika Anda dapat menjamin bahwa Anda tidak akan menggunakannya, tetapi bagaimana dengan keturunan Anda? Ada juga 178 benteng, jika kelompok pria kasar tidak dengan perwalian, mereka mungkin tidak memiliki kemauan yang kuat. Namun, ini bukan sesuatu yang harus dipertimbangkan Ren Xiaosu sekarang. Dia tidak memikirkan organisasi apa yang akan didirikan, jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak dapat dia lakukan dengan gosipnya. Pada saat ini, suara pertempuran semakin keras, sehingga orang-orang terlantar di kota pasar berdiri di luar tembok penghalang untuk berhenti dan menonton. Di dalam penghalang, tampaknya ada api yang menyala, dan api di langit akan memberi orang-orang yang berada di luar pakaian compang camping menjadi merah. Kuil anjing sepertinya tidak bagus, Mr. Suo menghela nafas. Ren Xiaosu bertanya, apakah kamu tidak berdiri di sisi kuil anjing? Suo berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, orang normal mengalami kesulitan untuk merasa baik tentang organisasi seperti perusahaan pemadam kebakaran. Tidak peduli bagaimana dulu, perusahaan pemadam kebakaran saat ini sudah dalam perjalanan menuju evolusi genetika. Menurut apa yang kamu katakan, perusahaan pemadam kebakaran semacam ini tidak buruk sebelumnya. Ren Xiaosu penasaran. Dikatakan bahwa meskipun ada beberapa ekstrim sebelum bencana itu masih konvergen, kata Mersuo. Dunia kehilangan ketertiban setelah bencana, sehingga ambisi berkembang terlalu cepat. Ren Xiaosu berkata, aku tidak merasakan betapa baiknya mereka. Suo tertegun, dan dia berkata tanpa kemarahan. Sebuah organisasi yang dapat memancarkan seluruh aliansi penghalang, sebuah organisasi yang dapat mengendalikan 10 penghalang, bagaimana mungkin itu tidak buruk? Anda pikir dia tidak baik karena Anda membunuh beberapa di antaranya. Saya pikir hanya sedikit orang yang tidak baik, tetapi jika Anda menghadapi 100 orang dalam urutan pertempuran yang lebih tinggi. Sebuah organisasi yang dapat secara massal menghasilkan prajurit super, jangan menilai kekuatan organisasi dengan kekuatan individu, Anda masih harus kalikan dengan jumlah. Mari kita bicara tentang mulut Xiao-Xiao, oke. Ketika suara itu baru saja jatuh, Ren Xiaosu tiba-tiba mendengar suara istana tugas ambil orang yang terluka itu selama 3 hari. Ren Xiaosu hidup, dia takut tidak mendengar tugas pelepasan istana selama 2 bulan. Dia harus tahu bahwa dia berada di penghalang ke-63 beberapa hari yang lalu dan melihat seseorang memanipulasi logam dan melukis naga asli. Keahlian menggambar naga, setelah memiliki anak, bermain dengan anak-anak juga sangat bagus. Batuk, pikirkan agak jauh. Jika Anda ingin belajar kembali ke sekolah, Anda tidak dapat belajar apapun tanpa tingkat keterampilan yang sempurna, jadi tugasnya sangat mendasar. Namun, istana tiba-tiba mengatakan bahwa perlu untuk mengambil orang yang terluka ini jelas alasan. Ren Xiaosu bangkit dan pergi, dan Tuan Suo bertanya kepadanya di belakangnya, kemana Anda akan pergi? Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda tidak menginginkan air ini? Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik, aku pulang tidur. Inilah yang dia ingin pergi ke tenggelam, lihat arti istana itu jelas tenggelam di rumahnya. Berjalan sepanjang jalan kembali, Ren Xiaosu terus melewati kerumunan yang ramai di kota pasar. Orang-orang tidak memiliki hiburan yang baik di malam hari, dan mereka dikejutkan oleh penghalang. Orang-orang tidak bisa menunggu untuk bermain sebentar. Bagaimanapun, orang-orang besar yang telah melakukan hal-hal selalu tidak dapat melihat kota pasar. Bahkan jika ada perang sesekali, pasukan musuh tidak akan mengambil aliran orang, karena semua orang membutuhkan orang untuk bekerja untuk diri mereka sendiri, tidak ada orang di pabrik. Ren Xiaosu datang ke pintunya, pertama memeriksa pintu, kuncinya masih utuh, tetapi dia sudah mencium bau manis di dalam melalui pintu, ini adalah rasa darah. Jika dia memiliki kunci untuk membuka pintu, dia hanya membuka pintu dan melihat sesosok serigala berlari ke arahnya, orang lain memiliki belati di tangannya. Dan apa yang terjadi pada Ren Xiaosu adalah bahwa tanah itu sebenarnya memiliki 2 tengmang, yang tampaknya seperti terlibat pergelangan kakinya. Hanya tindakan pihak lain yang menyerang Xiao-Xiao, yang sepertinya menyentuh luka-lukanya sendiri, sehingga semua gerakannya hilang, dan tanaman merambat bawah tanah dikalahkan dengan lemah.
Ren Xiaosu dengan mudah menggenggam pergelangan tangan yang memegang belati itu, tetapi dia mendengus dan pergelangan tangannya sangat tipis, dan itu sebenarnya adalah pergelangan tangan wanita. Namun, Ren Xiaosu benar-benar bukan orang yang mengasihani giok, ia segera mengenai sisi lain dari leher arteri dengan pisau, yang sangat baik untuk saling memandang. Tampilan ini membuat Ren Xiaosu terkejut, dan pihak lain masih merupakan kenalan lama. Zhou Yingsui. Mata-mata yang mencoba memikatnya dekat dengan dia di penghalang ke-88, tetapi akhirnya melompat bersamanya, bagaimana mungkin pihak lain muncul di sini, dan cedera serius. Ketika penghalang ke-88 hancur, Ren Xiaosu juga merebut Zhou Yingsui, tetapi Zhou Yingsui ingin kembali untuk menyelamatkan ibu. Dia berpikir untuk menyingkirkan pihak lain. Tanpa diduga, saya bertemu lagi di sini. Ren Xiaosu membawa Zhou Yingsui ke halaman belakang dan melihat penembak kentang satu persatu Achilles yang jujur. Mungkin karena kemampuan Zhou Yingsui yang luar biasa adalah mengendalikan tanaman, dia diselamatkan dari pemukulan oleh penembak kentang. Baru saja Zhou Yingsui juga mengendalikan tanaman merambat di dua bidang untuk menyerang Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik untuk penembak kentang, dia bisa mengendalikan tanaman, kamu tidak akan menyerangnya. Apakah ada minat? Akibatnya, 5 penembak kentang meludahkan beberapa kentang, seperti millet kecil, memberi Anda kentang. Ren Xiaosu tidak bisa tersenyum, ada apa dengan ini? Dia memandang Zhou Yingsui yang terlempar sendiri, dan kemudian mendengarkan suara tembakan terus-menerus di penghalang. Seharusnya pasukan konsorsium Wang sudah mulai mengerahkan kekuatan mereka, jadi senjata itu sangat padat. Bab 490, Teka-teki misi. Pertempuran di penghalang berlanjut sampai larut malam, tetapi masih tidak berhenti sampai saat ini. Siapapun yang berada di halaman dari waktu ke waktu masih bisa mendengar suara tembakan di penghalang. Ren Xiaosu memikirkannya. Jika dia tidak berada di penghalang ke-63 sehari sebelum kemarin, pertempuran akan berlangsung begitu lama. Untungnya, pertempuran di penghalang yang menarik perhatian pengawal hambatan ke-63. Jika tidak, pihak lain takut untuk datang dan berburu minggu ini untuk menyambut salju. Saya tidak tahu apakah Zhou Yingsui melarikan diri, apakah ada yang terlihat. Tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikannya minggu ini? Dia secara langsung mengikat Zhou Yingsui, dan Xiao Xiao tiba-tiba merasa seperti dua pertemuan dengan Zhou Yingsui ini. Mereka semua saling mengikat terlebih dahulu. Cara pertemuan ini agak salah. Zhou Yingsui perlahan bangun. Dia berjuang 2 kali di kursi dan menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan kepalanya dan menatap Ren Xiaosu. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu menangkap saya? Apakah kamu sudah bergabung dengan perusahaan kebakaran atau konsorsium Wang? Ini bukan untukmu, kata Ren Xiaosu. Ini adalah rumahku. Kau menoleh ke rumahku di tengah malam. Aku bertanya mengapa aku ada di sini. Apakah pantas? Bukankah seharusnya aku bertanya mengapa kamu ada di sini? Kamu benar. Apa rencanaku? Zhou Yingsui mendengar ini, dan dia hampir terkejut. Siapa yang punya rencana untukmu? Hanya saja Zhou Yingsui tidak mengerti. Mengapa ini rumah Ren Xiaosu? Apakah ini bukan kota pasar di luar penghalang ke-61? Dalam pandangan Zhou Yingsui, Ren Xiaosu adalah orang yang luar biasa yang jauh lebih kuat darinya. Seharusnya tidak tinggal di kota pasar. Namun, dia telah kehilangan terlalu banyak darah saat ini, dan bahkan kemampuan berpikirnya kurang. Dia hanya bisa berdebat dengan kesombongan, terus edit, bagaimana orang seperti Anda tinggal di sini. Kemudian, Zhou Yingsui diam-diam menyaksikan Ren Xiaosu mengambil kunci dan kunci pintu, kunci itu diputar dan kunci dibuka. Tampaknya saya takut Zhou Yingsui tidak melihatnya dengan jelas, jadi Ren Xiaosu sekali lagi mengunci kunci dan kemudian membukanya lagi. Itu diulang berkali-kali. Tampaknya diam-diam mengejek Zhou Yingsui. Zhou Yingsui merasakan sedikit rasa sakit di kepalanya, jangan membukanya. Dia tidak bisa mengerti, bagaimana mungkin ada pemain cerdas di dunia. Ren Xiaosu tertawa dan berkata, ini kunci pintu saya. Halaman belakang adalah tanaman yang saya tanam. Kursi yang Anda duduki adalah tukang kayu yang saya cari. Di meja samping tempat tidur di sebelah kursi, saya adalah buku dari perpustakaan Barir ke-88.
Tidak meminjam buku. Petik 2. Kali ini, Zhou Yingsui akhirnya percaya, dan dia meminta keheningan sejenak. Kenapa kamu ada di sini? Kemana kamu pergi setelah 88 penghalang hancur, dan 88 penghalang rusak? Ren Xiaosu bertanya, Anda bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan intelijen yang Anda tidak tahu bahwa itu adalah prajurit Nanoli yang memecahkan penghalang 88. Anda pasti melihat para penyihir yang kehilangan akal malam itu. Ya, ibumu menyelamatkannya. Apakah itu keselamatan keluar? Zhou Yingsui memikirkan ibu yang membiarkan Xiao Xiao melepaskannya, dan kemudian menyelamatkannya, sehingga bau mesiu sedikit melemah. Namun, Zhou Yingsui menoleh untuk berpikir, tidak benar, dia juga diikat oleh Xiao Su pada waktu itu. Pada saat itu, dia hanya membeli sayuran dan pulang untuk menyiapkan makanan untuk ibunya. Akibatnya, ketika dia menemukan barang-barang ini di jalan, dia tertegun. Zhou Yingsui bertanya, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Ayo, aku memintamu untuk menjawab, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, apakah kamu orang di kuil anjing? Tidak, Zhou Yingsui menggelengkan kepalanya, setidaknya belum. Itu adalah pembunuh tingkat peripheral, kan? Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, kamu seorang wanita, aku tidak pandai mencari, di mana ponselnya, biarkan aku membagikannya. Zhou Yingsui tidak memiliki gerakan menawan di perpustakaan pada saat itu, tetapi itu adalah sepasang lengan pendek hitam dan celana panjang yang membuatnya terlihat sangat apik. Faktanya, Zhou Yingsui bukan yang tampan, hanya bisa dianggap sebagai penengah, tetapi temperamen pihak lain lebih menonjol. Zhou Yingsui tiba-tiba bertanya, bagaimana Anda tahu kuil anjing dan pembunuh pinggiran? Batuk, kata Ren Xiaosu, kadang-kadang aku juga pembunuh sampingan. Zhou Yingsui benar-benar terpana, apakah Anda juga seorang pembunuh? Tidak, aku kelas D. Ren Xiaosu mengeluarkan ponsel kelas D yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Zhou Yingsui tiba-tiba tertawa dan berkata, apa? Kamu di level. Kamu tidak bercanda. Bagaimana kamu bisa menjadi pembunuh kelas super? Ren Xiaosu tidak senang, apakah itu lucu? Bukankah ini tugas yang perlu ditingkatkan secara perlahan? Apakah Anda tidak melakukannya dari tingkat D? Tentu saja tidak, Zhou Yingsui tertawa. Orang yang luar biasa akan menunjukkan identitasnya dan akan mendapatkan ponsel baru secara langsung, dan bahkan tugas di dalamnya akan berbeda. Ponsel Anda adalah ponsel kelas D yang diambil dari orang lain. Tugas di bawah level tidak terlihat, dan level A adalah untuk mencocokkan sidik jari. Tidak, saya dapat menerima tingkat tugas, Ren Xiaosu bertanya-tanya. Tunggu, saya belum pernah menerima tugas level sebelumnya, tetapi karena saya telah melakukan hal-hal di penghalang ke-61 dan ke-63, saya bisa menerimanya. Dia mengeluarkan ponsel yang lain dari saku celana kanan Zhou Yingsui. Ponsel Zhou Yingsui jelas lebih halus daripada miliknya, piksel kamera juga lebih jelas, dan ada tempat yang didedikasikan untuk memverifikasi sidik jari untuk membuka kunci ponsel. Oleh karena itu, saya dapat menerima sejumlah tugas. Memang benar bahwa kuil anjing menemukan bahwa setelah melakukan sesuatu, ia diperlakukan secara khusus. Hati-hati saat Anda menyelesaikan tugas di masa depan. Meskipun ia dapat secara langsung mendapatkan level dengan kuil anjing sebagai Zhou Yingsui, ia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Rai telepon genggam level. Akibatnya, anjing tempel juga mengubah pengenalan sidik jari untuk ponsel kelas oleh pencuri ayam, satu orang dan satu mesin. Oleh karena itu, ketika Anda mencapai level, Anda perlu mengubah ponsel Anda. Jika Anda mengubah ponsel Anda harus mengirimkannya oleh orang-orang anjing tempel dan mengatur sistem sidik jari. Kapan identitas Anda masih terbuka? Ren Xiaosu bertanya, ponsel Anda diberikan kepada Anda oleh anggota kuil anjing. Tidak, Zhou Yingsui menggelengkan kepalanya. Ini bangau kertas putih. Kuil anjing selalu meminta status pembunuh, menyembunyikan identitas atau bersikap terbuka, semua atas kehendak mereka sendiri. Ren Xiaosu tertegun, ternyata tidak perlu mengirimkannya secara langsung. Namun, pada saat ini ia akhirnya mengkonfirmasi bahwa orang luar biasa yang dapat mengendalikan ribuan kren kertas milik kuil anjing, tetapi tidak tahu apa posisi pihak lain di kuil anjing. Statusnya tidak boleh terlalu tinggi, setelah semua tampaknya hanya tukang pos, peran kurir.
Pada saat ini, Zhou Yingsui tiba-tiba berkata, Anda melepaskan ikatan saya ingin membersihkan lukanya, Anda ingin tahu informasinya, saya akan memberitahu Anda nanti, dan kemudian saya akan mati jika saya tidak menyembuhkannya. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.